Bukannya berarti nggak mau pegang Ethereum ya? Bagus kok Ethereum. Tapi kalau lo long term ya udah lo tahan aja sampai 1000 tahun lagi, bro. 1000 tahun lagi masih ada nggak ya Solana? Sol bego namanya. Bitcoin kan halving 11-12 hari lagi nih. Nah, menurut lo, Ya, jadi kalau lo lihat dari sejarah ya, Bitcoin itu nggak pernah naik sebelum halving. Biasanya itu setelah halving baru naik, seperti sekarang. Nah, ya. pertanyaannya lo, ini ada delay atau enggak? Jadi biasanya begitu halving sekitar 3 bulan 4 bulan baru kelihatan naik tuh biasanya. Pertanyaan gue adalah, kita akan ada 3 bulan 4 bulan naik dulu baru naik lagi. Kalau enggak dia turun dulu baru naik lagi. Kalau menurut gue turun dulu ya. Kan waktu kemarin pas kita taruhan itu kan 60-80, Tapi kan menurut gue bukan sih 60 turun ribu dulu. lah. 60 ribu mah bukan turun, itu mah koreksi. Kalau Sebenarnya ngeliat dari, kalau lu nanya mau gue turun atau enggak, gue nggak tahu sih. Cuman maksud gue, turun sampai 40.000 atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kalau betul ada kesempatan turun sampai ke 40.000 ya semua orang happy lah. Semua orang pasti pengen beli. Ini 50.000, ya kan? Sebelum hmm, halving bisa turun gede, berarti kesempatan orang buat nyetok kan. Tapi berarti intinya lo kayak gini, prediksinya kan nggak sampai 60 ribu dong. Sorry, kenapa? nggak sampai 45 ribu kan. Feeling gue sih enggak. Tapi ya again ya, gue setiap kali selalu kalau ngobrol sama orang tuh nggak pernah bilang pasti karena namanya kayak ginian ya. Kalau again kan selalu gue bilang lu nggak mungkin bisa tahu pasti. Kalau lu tahu pasti mah lu udah lebih kaya dibanding Warren Buffett, man. Hah? Lu bisa kira-kira tapi lu nggak bisa inilah. Jadi nggak bisa timing the market lah gitu. Heeh. I think kalau sampai Heeh. itu terjadi, yang bisa kita yakini itu adalah setiap halving biasanya memang akan naik, ya kan? Hmm. 3-4 bulan kemudian akan naik. Apakah Ya, turun sampai 45.000? Gue to be honest, gue nggak tahu. Karena gini, oke. ini halving yang kali ini menurut gue terjadi sesuatu yang lain daripada yang lain yang dulu-dulu, yaitu adalah dia bisa reach all time high sebelum halving. Tapi kan gara-gara itu ya Yang dimana, pasti kan. iya betul, tapi kan di masa lalu hal ini tidak pernah terjadi. Jadi ini sebenarnya ada Iya. suatu anomali yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Definisi turun yang zaman dulu kan, bisa turunnya gede. Dan menurut lu bisa kalau turun sampai 45.000. Ya menurut gua belum tentu terjadi. Kenapa ya? Karena mungkin ada ETF-nya juga gitu loh. Karena ada ETF mungkin somehow inflow-nya kan masih lumayan tuh ya, inflow masuk Hmm. ke ETF-nya. Ya I guess Hmm. mungkin ketahan, nggak sampai benar-benar bisa sampai turun sejauh itu gitu. Menurut gua BTC naiknya kali ini pun juga nggak bakal bisa sampai kayak dulu-dulu lagi sih. Menurut gua nggak bisa kayak dulu-dulu lagi. 2 sampai 3 kali aja udah spektakuler sih menurut gua ya. Bisa sampai Hmm. let's say ke 150.000 nih gitu ya. Bisa sampai ke Hmm. 150.000 aja menurut gua udah wow gitu sih. Jadi kalau menurut gue Bitcoin itu bisa, confident gue begitu dia halving kemungkinan besar dia turun. Kemungkinan besar karena ekspektasi Oke. semua orang main leverage itu pasti bakalan pada bilang Ini kalau, definisi turun lu ke 45.000 ya. nah itu yang gua nggak bisa pastiin. Turun aja kalau 60 ribu itu bukan turun, itu cuma retrace. Nah kalau mau turun itu 45 Ah, ribu. oke. Nah tapi I kalau, see. jadi feeling gue nih kalau main dari pengalaman gua, dia Hmm. begitu halving karena nih kejadian aneh kan, karena biasa turun dulu di Maret atau di awal tahun Hmm. sebelum halving dia bakal naik lagi nanti Hmm. begitu halving. Nah sekarang tuh enggak, Iya. orang karena kebanyakan pikiran naik, bakalan pikiran turun, malah ETF keluar muncul. Nah begitu ETF keluar Iya. muncul nungguin pada halving, begitu halving udah beritanya udah pada ini halving kan, sekarang orang pada ngejar adalah halving bakal naik. Hmm. Itu rumor, itu berita yang bakal udah digembor-gemborin kan. Halving bentar lagi, halving Iya. bentar lagi, halving bentar lagi bakal naik dong. Nah, pada saat itu feeling Iya. gua long bakalan banyak. Begitu long bakalan banyak, Iya. bakalan dihajar tuh untuk turun. Nah, tapi ini Iya. di waktu dihajar jadi turun, itu orang yang pada sideline pada bakalan beli. Kalau orang-orang pada nungguin 45 ribu di gue, kayak seperti gue, pasti nggak bakalan sampai tuh 45 ribu. Kecuali ya, ada berita yang Iya. bikin bearish banget. Nah, jadi efeknya adalah begitu dia halving, ada berita bearish, langsung tuh 45 ribu bisa tuh. Ya bisa aja exchange lah, kena kasus lah, kan ada banyak sekarang, ada Mhm. exchange yang lumayan gede nih, saingannya Binance dan Iya, iya, kawan-kawannya iya, iya, iya. lumayan gede, ya kan. Mhm. Kalau Mhm. gue lihat dari kacamata gue dia bakal turun. Nah turunnya berapa? Gue nggak, jujur aja gue nggak tahu. Nah tapi dia bakal turun. Hmm. Nah begitu dia turun, itu bakal nungguin tuh. Gue kalau nggak ada berita buruk nggak mungkin deh. Kayaknya susah untuk turun di bawah 60 ribu. Karena Berita bakal buruknya nungguin. juga mesti yang major sih. Ya ada efeknya lah. Nah begitu itu baru tuh abis berita buruk selesai, 3 bulan 4 bulan bisa naik tuh. Intinya kalau gue akan keluar dari kripto tuh kira-kira di bulan Desember lah.
teori gue. Desember. Kalau gue keluar Desember, karena pemilu US sudah selesai. November udah keluar, udah selesai ya kan, pemilu udah beres. Jadi dan biasanya Oktober, November, Desember itu biasanya tuh kayak bullish market, stok kripto biasanya bullish, rada bullish lah. November, Oktober, November, Desember. Pada saat itulah penentuan tuh kripto naik atau enggak. Nah biasanya berdasarkan 4 tahun lalu bisa naik tuh di bulan-bulan itu. Nah tapi karena stok ini kan juga nggak turun-turun kan. Nah menurut gua seperti itu. Sekarang Solana lagi ini tuh, lagi outage, congested. Solana outage. Iya. Baru aja congested lah intinya. Congested abis-abisan. Maksudnya abis-abisan maksudnya gimana? Efeknya apa? Jadi nggak bisa ngirim. How much? Makanya gue bilang Solana ini di buluran yang kali ini gue nggak tahu kenapa feeling gue sih kuat banget. I mean di buluran yang kali ini lah ya, kita nggak ngomong, of course gue nggak bisa bilang in the future gimana. Tapi at least di buluran kali ini tuh Solana sih bener-bener lagi crazy. Dan gue lihat orang-orang kripto yang gue baru kenal, bukan baru lah, tapi kenal gitu juga, mereka juga ngerasa kayak Solana naratifnya lagi bagus banget gitu Solana. Dan banyak banget orang builder lagi nge-build di Solana gitu. Even kita, Nobi aja, kita juga lagi mikir apa nih kita bisa build di Solana gitu, riding the wave lah menurut gua. Karena menurut gua Solana nih memang lagi hype banget sih gitu lah. Lagi hype banget. Di Solana aja kenapa lo ada outage Solana tuh sering loh. Understand. Maksudnya dalam arti iya ngerti. Ya menurut gua ini ya umur Solana berapa sih kan dibanding Ethereum juga nggak, Solana kan nggak baru gitu. Dan gue yakin Solana ini memang karena sekarang ekosistemnya lagi dibangun juga ya, karena gue feeling gue sih Solana akan membaik lah gitulah ke depannya. Nggak mungkin ada kayak gini-ginian semua orang diem aja kan. Pasti developer juga pasti semakin berusaha gimana nih caranya memperbaiki